Saudara-saudari, salam jumpa. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini kita berjumpa dengan seorang pastor, seorang Romo yang luar biasa, Romo Didi. Hai Romo Didi, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh menyapa pemirsa? Selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda berada. Ini kebetulan sedang bertemu dan ini rindu dengan Romo Alphonse, sehingga kesempatan untuk sharing-sharing bersama Romo Alphonse. Ini teman lama ketika masih di seminari di Malang. Di Malang ya. 20-an tahun yang lalu kan. Ya, terima kasih untuk perjumpaan ini. Biasa dipanggil Romo Didi, mungkin nama lengkapnya biar. Biasa dipanggil Didi, nama lengkapnya Agustinus Tribudi Utomo. Saya berasal dari Keuskupan Surabaya, Jawa Timur, ya. Romo, dulu kita masih kuliah S2, itu kita banyak berdiskusi tentang kehidupan menggereja, kemudian ketika kita sudah di paroki, kemudian Romo juga dengan berbagai macam tugas yang dipercayakan oleh Keuskupan di Surabaya, jadi Fikjan juga. Ya, pernah. Terlalu berani uskupnya. Kita masih selesai ujian tesis langsung diangkat jadi Fikjan. Dengan pengalaman berpastoral di Keuskupan Surabaya yang keuskupan yang begitu luas, kemudian pengalaman-pengalaman dalam kehidupan berpastoral, mungkin kita sharing-sharing tentang keprihatinan hidup menggereja, terutama setelah COVID ini, pandemi ini. Baik sebelum pandemi, sekarang setelah pandemi ini, bagaimana Romo melihat bagaimana keprihatinan dalam kehidupan menggereja, mungkin dari aspek apa Romo melihat hal itu? Iya, betul. Tentu kita ini para Romo ini biasa kalau kita bertemu, kita ini kan apa yang menjadi keprihatinan dalam penggembalaan, ya. Betul. Demikian juga kalau saya sering bertemu dengan para pendeta dari Kristen, juga kalau ketemu sering, kebetulan saya di pusat pastoral Keuskupan Surabaya, sehingga sering di situ adalah tempat untuk curhat dalam hal kegerejaan, dalam hal kekatolikan, dalam hal kemasyarakatan, begitu. Memang kalau keprihatinan saat ini, khususnya pasca pandemi jelas situasi pola hidup sudah berubah. Betul. Yang jelas bahwa sekarang umat kita semakin melek teknologi, sadar akan kemampuan alat komunikasi digital. Itu menjadi suatu ledakan revolusi baru pasca pandemi ini. Lalu yang kedua, situasi ekonomi belum sepenuhnya pulih. Itu kita kadang-kadang ya para Romo, kita lupa bahwa umat kita ekonomi sedang susah. Betul. Nah, kita sering kali mikirnya adalah gereja itu kalau rame, hebat, dan dinamis begitu. Lalu tanpa sadar kita ini merencanakan kegiatan, lupa bahwa umat kita ini waktunya sangat terbatas untuk hidup, untuk bekerja, untuk mencari makan. Betul. Nah, makanya di sini yang saya kira tertantang ya, kita bagi para gembala ini tertantang justru kreativitas, bagaimana kita tanpa merugikan waktunya jemaat, memanfaatkan alat komunikasi masa digital ini untuk hidup menggereja, untuk mengembangkan iman, mendewasakan iman, untuk membangun persekutuan di paroki, di keuskupan. Itu saya kira tantangan baru yang perlu kita kembangkan lebih lanjut. Lalu yang kedua, bahwa ini hasil dari kuesioner yang pernah kami sebarkan sebelum pandemi, dan lalu ternyata juga masih valid sampai hari ini.
bahwa keprihatinan umat itu saat ini paling tidak ada 4 hal, ya, 4 keprihatinan. Yang pertama, pengetahuan dan penghayatan iman. Itu yang pokok. Lalu umat Katolik yang pengetahuannya orang Katolik kurang memegang kitab suci, yang dipegang puji syukur, dan sekarang puji syukurnya sudah pindah di HP. Iya. Atau Mada Bakti di tempat ada Mada Bakti, ya. Artinya ini sebenarnya titik rentan umat Katolik. Yaitu pengetahuan iman dan khususnya pengenalan akan Yesus yang lemah. Kita semua ditanya agamanya apa, Katolik gitu ya. Tetapi bahwa kenal Yesus enggak? Betul. Siapa Yesus bagimu? Itu pertanyaan yang mendasar dalam hidup masyarakat ditantang sedikit langsung Yesus itu bukan Tuhan. Langsung bingung. Nah, ini dasar-dasar iman ini yang saya kira perlu kita kembangkan dengan teknologi digital. Makanya saya salut sekali mengunjungi teman lama ini yang jadi YouTuber ini. Karena Romo Alfon memanfaatkan betul teknologi digital ini untuk karya kerasulan. Ini yang menurut saya salut. Nah, tentu saja ini ke depan kita setiap paroki ini mesti mengembangkan hal-hal ini. Betul. Kita kan untuk frekuensi dan kualitas perjumpaan dengan umat semakin sulit. Umat sibuk tentang ekonomi, kemudian perjumpaan itu susah. Betul. Kalau kita memaksakan itu artinya merugikan umat. Betul. Waktu untuk bekerja, maka banyak aktivis yang aktif di gereja justru quality time di keluarga kurang. Betul. Itu nanti efeknya ke pendidikan anak. Lalu pengembangan usaha rumah tangga itu akan juga berkurang. Efeknya bahwa gereja lalu didominasi oleh orang-orang yang sudah mengalami kebebasan finansial. Sehingga tanpa sadar gereja menjadi gerejanya orang kaya. Itu yang ini paling tidak pendapat teman-teman dari agama lain. Itu yang memberitahu ke saya ketika kami tanya. Kami kan juga menyebarkan pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman di Muslim, Kristen, Hindu, Buddha gitu ya. Menurut pendapatmu gereja Katolik itu kayak apa gitu? Gimana kesanmu terhadap gereja Katolik? Mereka kalau zaman dulu gereja Katolik adalah gerejanya rakyat dengan karya pendidikan di desa-desa, karya kesehatan, karya sosial tanpa pamrih. Tetapi sekarang gereja Katolik menjadi gerejanya orang kaya gitu. Ya mungkin ada benarnya. Ada benarnya. Coba lihat kegiatan-kegiatan kita. Dana di gereja seringkali berputarnya adalah untuk kegiatan-kegiatan orang yang mampu. Kegiatan untuk orang yang miskin, orang yang kesulitan waktu, kegiatan untuk orang yang sakit, orang yang migran, hampir nggak tersentuh gitu. Makanya menurut saya podcast seperti ini itu bisa lebih mudah diakses oleh banyak orang. Sehingga tidak perlu menyita waktunya. Sehingga di waktu luang mereka, apalagi kalau Romo Alfon sudah viral gitu ya. Jadi sehingga selalu ditengok orang dan terutama umatnya. Betul. Ini minggu ini Romo Alfon tentang apa ya? Nah, ini tentu saja hal yang bagus kalau sudah bisa konsisten setiap minggu. Ya. Tadi tantangan antara pertama, iman, pengetahuan dan penghayatan iman, itu perlu ada katekese seperti menggunakan media sosial ini. Dan hal lain lagi. Yang kedua, komunitas basis. Ya.
Komunitas basis ini kalau di sini KBG ya. KBG. Komunitas basis gereja. Komunitas basis gereja ini, lalu di Surabaya itu ada lingkungan, ada kring. Nah, itu adalah komunitas orang-orang Katolik yang berdekatan dalam lingkup teritorial kecil. Itu bisa 40 KK, ada 20 KK, ada 12 KK ya. Betul. Nah, komunitas basis ini sebenarnya adalah akar gereja. Betul. Yang sekian lama dulu itu dibangun oleh para misionaris. Itu sungguh kuat. Para misionaris mendampingi, hadir, dan memfungsikan 3 tugas Kristus itu ya. Imam, Nabi, Raja itu sungguh-sungguh dilakukan oleh para misionaris awal, para perintis di kampung-kampung, di desa-desa. Nah, sekarang kita para pastor merangkap banyak jabatan, tugas, sehingga waktu kita untuk berjumpa dengan kelompok-kelompok kecil itu juga ikut mengecil. Semakin sulit. Harus kita akui. Iya. Itu dosa kita para imam. Dosa yang harus diakui dan sangat sulit untuk bertobat. Karena di satu sisi tahu keprihatinan, di lain sisi taat kepada pimpinan karena gereja membutuhkan tugas-tugas itu. Ya, itu nasib kita. Ya, itu yang kedua adalah bagaimana pengembangan kalau di komunitas kecil KBG. Di pemerintah itu ada dasawisma. Ya, itu sarana penguatan literasi itu di situ. Nah, menurut saya gereja berpindah dari sentrumnya di sekitar halaman gereja paroki, di aula paroki, sekarang sentrumnya dinamika umat adalah di KBG, di kelompok kecil. Itu yang kami garap 10 tahun ini di Keuskupan Surabaya. Ya. Lalu yang tantangan yang ketiga itu adalah relevansi. Jadi gereja bagaimana relevansi dengan perkembangan zaman. Ketika gereja masih bernostalgia kehebatan masa lampau, memang dulu misalnya ya, karya pendidikan gereja, karya kesehatan adalah yang terbaik. Dan dulu banyak membuat karya ini karena memang pemerintah belum menangani. Sekarang pemerintah sudah menangani. Maka mesti kita siap-siap untuk tidak perlu ngotot di situ. Ya, kita ini energi gereja saya kira habis hanya untuk mempertahankan sekolah-sekolah yang muridnya sudah tidak ada, poliklinik yang sebenarnya sudah kalah bermutu dengan puskesmas, karya sosial, panti asuhan dan sebagainya. Sementara ada isu-isu besar lain, karya sosial itu yang sebenarnya perlu dimasuki, misalnya trafficking, perlindungan hak anak dan perempuan. Betul. Lalu juga isu-isu ekologi, isu-isu kemasyarakatan yang lain yang kiranya belum tertangani dengan baik. Justru itulah misi kita ke sana. Bukan lagi untuk mengkatolikan, membaptis orang, tidak lagi. Tetapi bagaimana gereja menjadi rahmat keselamatan bagi dunia sekarang. Maka relevansi gereja bagi situasi sejarah zaman ini yang tantangan ketiga menurut saya. Lalu relevansi ini yang ketiga, yang menurut saya tantangan keempat itu adalah hidup bernegara, hidup berbangsa, bermasyarakat. Sehingga sekarang ini politik identitas itu menjadi marak. Lalu ketika ada devaluasi banyak hal dalam hidup bermasyarakat ya. Dari filsafat kita tahu itu bahwa bagaimana martabat manusia devaluasi dengan macam-macam fenomena komodifikasi, pelecehan dan sebagainya. Lalu juga martabat alam semesta ini, lingkungan hidup dan sebagainya ya. Lalu martabat hakikat politik yang juga sudah semakin
kacau. Ya. Sehingga akhirnya hanya politik seakan-akan hanyalah jalan kepentingan. Padahal itu jalan untuk membangun bonum comune. Ya. Sehingga ini tidak lagi bagi kita Katolik itu misalnya bagaimana membuat partai Katolik itu sudah bukan lagi zamannya. Betul. Tapi bagaimana menjadi terang, jadi garam dalam hidup masyarakat saat ini gitu. Ya. Nah, itu hal-hal yang dalam hidup bermasyarakat lagi, terutama menurut saya bukan di hal-hal besar, bukan di level atas, tapi di grassroots-nya. Ya. Bagaimana setiap orang Katolik menjadi misionaris garam dan terang di tengah masyarakat, di kampungnya, di RT-nya, di RW-nya, sehingga orang Katolik tidak perlu lagi menonjol-nonjolkan diri sebagai orang Katolik, tapi orang Katolik adalah garam yang siap tidak dikenal tetapi menyedapkan, ya, membuat pluralisme terjamin, hak-hak warga menjadi terjamin, lalu hak-hak lingkungan hidup terjamin. Nah, saya kira 4 tantangan besar yang dalam pastoral gereja saat ini ya, yang perlu kita kembangkan ke depan. Menurut Romo sendiri, hal yang selama ini dialami, hal apa yang paling Kalau kemarin kami ke Supendam Pasar dalam FGD untuk menuju ke sinode kelima, itu juga banyak persoalan. Dan juga tadi salah satu yang diangkat itu yaitu bahwa tantangan umat itu antara iman dan ekonomi ini. Juga ini sangat mendominasi juga. Nah, dan bagaimana Roma melihat iman dan ekonomi. Di lain sisi umat mau kita tuntut harus terlibat dalam hidup gereja. Di lain sisi mereka sibuk untuk mencari uang dulu. Kalau lapar nggak bisa melayani dengan baik kan. Dari Roma lihat ini bagaimana? Iya, kalau terkait iman dan ekonomi ini, kalau sharing dari Keuskupan Surabaya, ini yang sedang diperjuangkan dalam roadmap pastoral 10 tahun, yaitu 2020 sampai 2030. Sekarang sudah jalan 3 tahun ya. Konteksnya adalah konteks signifikasi dan relevansi gereja. Signifikasi itu adalah masalah iman, keteladanan, pancatugas gereja itu ya. Bagaimana persekutuannya itu umat Katolik menjadi guyup, bagaimana dia signifikan di tengah masyarakat. Kalau orang Katolik sendiri tidak guyup, tidak rukun, penuh intrik, misalnya kayak gitu ya. Di antara romonya sendiri tidak guyup, tidak rukun, nggak mungkin bisa bersaksi. Betul. Ya, toh. Nah, ini yang signifikasi. Nah, keguyuban ini yang perlu dikuatkan oleh namanya pengetahuan dan penghayatan iman. Yang pertama tadi. Itu yang pertama tadi. Nah, kalau sudah ini kuat, maka itu yang disebut nanti integritas terbuka. Jadi orang Katolik adalah orang yang punya integritas iman dan moral, terbuka bagi masyarakat. Nah, dalam rangka relevansi dan keterbukaan itu nanti salah satu jalurnya adalah ekonomi. Bagaimana gereja juga ambil bagian dalam ekonomi kerakyatan yang semakin baik. Itu yang maka fokus kami ada 2, penguatan UMKM dan kredit union. Karena kredit union adalah sebuah sistem koperasi, literasi finansial bagi orang kecil, orang miskin. UMKM, usaha menengah kecil menengah, itu adalah ya daya survivalnya masyarakat berekonomi menengah ke bawah. Dan ini perlu support modal pasti. Ya, betul. Ya, untuk support modal CU. Ya. Nah, sekarang sedang mengembangkan. Nah, ini agak bingung ketika nanti TikTok sudah dilarang berjualan. TikTok dilarang lagi. Lalu platform e-commerce juga mungkin regulasi juga akan berubah, yang perlu kita ikuti. Bagaimana mengembangkan ekonomi UMKM ini, kendala terbesarnya itu ada 3. 1, modal. 2, pengetahuan manajemen
keuangan, pengembangan entrepreneurnya. Yang ketiga itu pasar. Betul. Nah, gereja bagaimana memfasilitasi ini? Pasar bagaimana sekarang media komunikasi paroki menjadi media pemasaran UMKM. Betul. Itu yang kita pengen coba. Webnya paroki bisa. Misalnya nanti Romo di sini juga misalnya dengan podcast ini misalnya usaha-usaha kecil umat kita apa saja, mulai jasa, catering, mungkin bengkel untuk itu dikenal oleh semua umat. Sehingga paling tidak umat sendiri mengapresiasi UMKM kita. Ya, betul. Nah, kalau sudah kan itu semakin berkembang pasarnya. Kalau semakin berkembang pasarnya, dia bagaimana dia juga semakin berkembang usahanya. Kalau berkembang usahanya ya akhirnya semua juga akan. Nah, kalau sistem keuangannya tertangani bersama, bermitra dengan CU, itu akan menjadi sehat dibandingkan bank. Kalau bank itu kan individualis, sedangkan CU itu agak sosialis. Ya, betul. Artinya kita membangun kemakmuran bersama kan kalau CU itu. Iya, kesejahteraan bersama. Nah, itu yang menurut saya ke depan. Jadi itu satu pilar akses ekonomi kerakyatan, lalu pilar kedua adalah digital ini. Bagaimana bisa mengoptimalisasi fungsi teknologi ini untuk pengembangan ekonomi umat itu. Kira-kira gitu menurut tanggapan saya. Betul. Paling tidak diskusi-diskusi kami yang akan diwujudkan 10 tahun itu kayak gitu. Ya. Kembali melihat keprihatinan kita terhadap gereja, juga. Bagaimana umat itu melihat kita para imam ini, hierarki ini. Ya, ini menurut aku keprihatinan yang paling dalam malahan ya. Karena kalau tadi itu kan keprihatinan kalau umum. Umat disuruh untuk menilai itu panjang. Ini juga pernah ada usulan ke pusat pastoral. Bagaimana menyebarkan angket kuesioner digital anonim untuk menilai pastornya. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan apa usulnya untuk perbaikan kualitas pelayanan di tempatnya. Wih, tampaknya ini berat. Seru. Kalau bisa dilaksanakan itu seru. Ya. Tetapi bahwa kita sudah di sana sini, umat kecewa dengan gembalanya. Kecewanya itu dalam hal apa? Paling minimal itu adalah 2 hal. 1, komunikasi. 2, gaya hidup. Ini nampaknya hal yang kalau ke depan nggak segera diperbaiki, itu citra imam itu akan turun. Apatisme umat akan naik. Dan yang terjadi apa? Seperti di Spanyol, di mana? Antiklerikalisme. Itu bahayanya ke depan ya, kalau kita nggak memperbaiki 2 hal itu. Jadi yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua gaya hidup, lifestyle para imam. Karena kita semakin langka imam yang menghayati semangat kemiskinan itu sudah semakin langka. Ya enggak? Ya. Kita ini imam menjadi orang-orang kelas menengah ke atas di mata umat loh ya. Oh, Romo ini kesukaannya golf, misalnya gitu. Wah, ini nggak mungkin kesukaannya umat kita, yang kecil, nggak mungkin. Ini yang gaya kita, lalu kendaraan kita, dan macam-macam ya. Yang kedua, kecerdasan komunikasi. Nah, ini sangat tentu saja dalam ongoing formation terkait dengan kedewasaan personal. Jadi coba kita tahu sendiri ya, kalau pribadi kita belum selesai, cara komunikasi kita ini juga akan terpengaruh. Makanya formasi di seminari tinggi menengah itu pentingnya. Bagaimana humaniora, penyembuhan luka-luka batin, lalu pengenalan diri, itu menurut saya vital sekali. 2 hal ini menurut saya keprihatinan yang paling tidak sering saya dengar. Ya beruntung
nampaknya bagi banyak orang saya ini tidak terlalu sulit untuk dikritik atau untuk dicurhati gitu ya. Sehingga banyak masukan, oke, yang saya dengarkan. Kita dengarkan. Oh, problemnya Romo-Romo itu. Belum lagi suster-suster, biarawan-biarawati. Bahwa biarawan-biarawati semakin terinklaf di dalam komunitasnya. Seperti minyak dengan air. Itu sekarang sederhana aja. Sudah semakin sulit ditemui suster yang ramah, tersenyum, menyapa. Semuanya itu serius. Apalagi untuk di sekolah. Di sekolah, rumah sakit. Mikir duit dan bagaimana berkembang gitu ya. Bahayanya kita kalau megang di itu lembaga. Tantangan bagi kita ya. Semakin sulit untuk suasana joy kayak gini nih. Nah, Romo Alfon ini orang banyak senyum. Semoga ini tetap dipertahankan. Jangan menyempit ketika tugasnya banyak. Nah, itu dari umat melihat imam. Bagaimana kita para hierarki, apa yang kita harapkan kepada umat? Keprihatinan kita terhadap umat. Ya. Sebenarnya hierarki terhadap umat, khususnya kita imam di paroki ya. Poin yang pertama tadi, bahwa kita menjadi Katolik itu bukan tren, bukan sebuah beban, tapi sebuah pilihan dan panggilan hidup. Rahmat yang kita terima dan lalu kita jawab dengan baptis, dan dengan baptis itulah rahmat itu semakin dimeteraikan, yang perlu kita kembangkan. Nah, maka menjadi anggota gereja, menjadi Katolik itu sebenarnya adalah sebuah sukacita untuk terus dikembangkan. Sehingga misalnya mencintai Yesus itu kan bukan sebuah tugas, tapi sebuah kerinduan yang tumbuh dari rahmat panggilan tadi. Makanya kita tidak perlu bagi kita ya, bagi umat, ayo, saya paling tidak gini, di tahun 2024 ini di Keuskupan Surabaya, anak usia 12 tahun ke bawah, ayo kita menghafalkan lagi doa-doa pokok dan ajaran pokok gereja. Itu anak 12 tahun ke bawah. Cukup dengan menghafal itu dulu. Hafal dengan aneka macam game yang fun diupayakan itu. Hafal aku percaya, hafal Bapa kami, hafal 5 perintah gereja, 10 perintah Allah, 7 sakramen. Dan itu yang menjadi kebanggaan. Jadi itu yang 12 kata. Sekarang remaja, bagaimana remaja itu bangga dengan kekatolikannya, tahu tentang ini tadi pokok-pokok, dan setiap anak remaja punya devosinya masing-masing. Ya, coba di Flores dengan devosi-devosi yang dikembangkan dengan baik dulu diwariskan. Juga di Kalimantan bagian utara ya. Nah, kalau yang selatan yang misionaris dari Belanda, devosi kurang berkembang. Karena Belanda dulu kan pengaruh Protestan ya. Tapi yang misionaris dari Italia itu mengembangkan devosi. Ya, devosi bagus. Nah, nanti bagaimana remaja Katolik itu mempunyai devosi masing-masing. OMK menjadi anak muda Katolik yang bertanggung jawab atas imannya. Keluarga Pasutri menjadi pewaris iman bagi keluarganya. Lansia menjadi misionaris doa bagi keluarga dan masyarakatnya. Ya kira-kira gitu formasinya. Formasi betul luar biasa, harus begitu. Itu harapan dari kita ke umat. Jadi jangan terlalu bebani dengan kegiatan-kegiatan yang aneka macam biaya tinggi, yang pemborosan menurut saya. Dan itu tanpa sadar kita berdosa. Berdosa terhadap umat yang sudah memasukkan 2 keping peraknya
tetapi hanya untuk membiayai hal-hal pemborosan yang sia-sia. Ya. Itu menurut saya. Terima kasih Romo Didi. Senang ketemu. Ketemu. Bapak Ibu, nanti boleh komen, tapi komen yang positif untuk mengembangkan kritik yang positif. Karena ini mah betul bukan hanya keprihatinan para imam, tapi keprihatinan kita bersama. Semuanya demi kebaikan gereja ke depannya. Dan demikian kita hadir sebagai murid Kristus yang membawa berkat, menjadi garam dan terang, dewasa imannya dan misioner. Ya, Romo Didi, terima kasih. Semoga Keuskupan Surabaya cepat dapat uskup baru. Mohon doanya. Ya. Romo Didi calon juga. Kita semua calon. Siapa yang terpilih? Bahwa yang dipilih itu siapa itu urusannya Roh Kudus dan Paus. Tapi bahwa semuanya calon. Baik, terima kasih. Semoga kita nantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih.